Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahadatul Aisy dengan NIM F1C220031 dari Program Studi Matematika Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi jika analisis kita terdapat multikolinearitas. Baiklah, saya akan menjelaskannya dengan menggunakan jurnal yang berjudul Penanganan Multikolinearitas dengan menggunakan analisis regresi komponen utama pada kasus impor beras di Provinsi Sulawesi Utara. Baiklah, dapat dilihat pada abstrak. Multikolinearitas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi antara variabel bebas atau antar variabel bebas tidak bersifat saling bebas. Besaran yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah faktor inflasi ragam atau variance inflation factor VIF. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara mengatasi multikolinearitas, menentukan model persama regresi komponen utama, dan mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi impor beras di Sulawesi Utara. Pada jurnal ini didapat analisis regresi komponen utama dapat mengatasi masalah multikolinearitas dapat pada data impor beras di Sulawesi Utara diterima, di mana terlihat nilai VIF pada regresi komponen utama bernilai 1 untuk semua variabel komponen utama. Berdasarkan dari hasil analisis regresi komponen utama, diperoleh modelnya yaitu Y sama dengan 48258,18 ditambah 0,067x1 dikurang 0,929x2 dikurang 0,06x3 dikurang 0,38x4 ditambah 0,0001x5 ditambah 5,36x6 ditambah 0,0006x7 ditambah 0,0005x8 dikurang 3,25x9 ditambah 0,010x10 dengan dimana x1 yaitu produksi beras, x2 yaitu stok beras, x3 yaitu luas panen padi, x4 yaitu penerimaan beras dari dalam negeri, x5 yaitu devisa impor PET pada bea dan cukai bitung, x6 yaitu produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, x7 yaitu pendapatan pajak daerah Sulawesi Utara, x8 yaitu penggunaan devisa impor unpaid pada bea dan cukai, x9 yaitu kurs, dan x10-nya yaitu jumlah penduduk Sulawesi Utara. Dan adapun variabel Y-nya yaitu mempengaruhi impor beras di Sulawesi Utara. Baiklah, dapat kita lihat di pendahuluannya. Pada hasil penelitian terkadang tidak sengaja dijumpai data multikolinearitas di mana variabel bebas saling berhubungan, sehingga menjadi masalah yang cukup serius dalam melakukan analisis data penelitian. Apabila terdapat multikolinearitas di antara variabel bebas, maka penaksiran parameter model regresi dan menggunakan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan penaksiran yang tidak bias. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilakukan secara informal, salah satunya dengan koefisien korelasi linear antara variabel bebas maupun dengan cara formal dengan faktor inflasi garam. Adapun cara mengatasinya itu dengan analisis komponen utama. Apa itu analisis komponen utama? Analisis komponen utama merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan struktur variansi covariance dari sekumpulan variabel melalui beberapa variabel baru, di mana variabel baru ini saling bebas dan merupakan kombinasi linear dari variabel asal. Analisis komponen utama pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan peubah yang diamati dengan cara menyusutkan atau mereduksi dimensinya. Hal ini dilakukan dengan jalan menghilangkan
korelasi di antara peubah melalui transformasi peubah asal ke peubah baru, merupakan kombinasi linear dari peubah asal yang tidak saling berkorelasi. Baiklah, adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui cara mengatasi multikolinearitas, dan yang kedua menentukan model persamaan regresi komponen utama, dan yang ketiga tujuannya yaitu mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi impor beras di Sulawesi Utara. Baiklah, di sini multikolinearitas itu sendiri adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi antara variabel bebas atau antar variabel bebas tidak bersifat saling bebas. Dapat dilihat di sini rumus dari multikolinearitas itu sendiri, yaitu VIF sama dengan 1/1 dikurang R kuadrat, dengan R kuadrat adalah koefisien determinasi antara XJ dengan variabel bebas lainnya pada persamaan atau model dugaan. Nah, kan kita menggunakan analisis komponen utama sebagai solusinya. Nah, analisis komponen utama sendiri merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk menjelaskan struktur variansi kovariansi dari sekumpulan variabel baru, di mana variabel baru ini saling bebas dan merupakan kombinasi linear dari variabel asal. Selanjutnya, variabel baru ini dinamakan komponen utama. Secara umum tujuan dari analisis komponen utama adalah mereduksi dimensi data dan untuk kebutuhan interpretasi. Nah, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini menggunakan analisis regresi, di mana penelitian ini menggunakan Minitab untuk menjalankannya. Dari hasil Minitab di atas dapat dilihat dan diketahui jika persamaannya adalah Y sama dengan 86695 ditambah 0,367x1 dikurang 1,27x2 dikurang 0,063x3 dikurang 0,511x4 ditambah 0,0004x5 ditambah 0,0007x8 ditambah 6,71x9 dikurang 0,486x10, dengan R dikurang SQ sama dengan 99,17% dan R dikurang SQ ADJ sama dengan 92,52%. Selanjutnya hasil pembahasan untuk uji multikolinearitas. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas, kita dapat menggunakan nilai VIF itu sendiri. Jika nilai VIF melebihi 10, maka hal tersebut menunjukkan bahwa multikolinearitas adalah masalah yang pasti terjadi antar variabel bebas. Dengan bantuan Minitab, kita dapat memperoleh nilai VIF pada hasil regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis di atas tadi, terlihat bahwa terdapat beberapa variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, yaitu variabel X1, X2, X5, X9, dan X10. Kita dapat melihatnya pada tabel ini. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa ada masalah multikolinearitas antar variabel bebas pada data. Nah, kita akan mengatasi masalah multikolinearitas tersebut dengan analisis komponen utama, yaitu di sini tahap-tahapannya. Tahap-tahapan pertama yaitu pembakuan peubah bebas X menjadi Z. Nah, langkah pertama pada analisis regresi komponen utama adalah mentransformasikan variabel-variabel bebas ke dalam variabel baku Z. Langkah ini dilakukan pada Excel dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang X bar dibagi dengan standar deviasinya. Langkah kedua untuk analisis komponen utama ini yaitu mencari akar ciri dan vektor ciri dari matriks R. Langkah berikutnya pada analisis regresi komponen utama adalah dalam menangani multikolinearitas, yaitu mencari akar ciri dan vektor ciri dari matriks R atau matriks korelasi. Untuk mendapatkan komponen utama W, beberapa ahli menyarankan agar memilih komponen utama yang mempunyai akar ciri lebih dari satu agar keragaman data yang diterangkan tidak kecil.
Dan hasil uji terlihat bahwa komponen PC1, PC2, dan PC3 yang memiliki nilai eigen lebih dari 1 yaitu 6,106, 1,609, dan 1,070. Komponen PC1 ini dapat menjelaskan 61,1% keragaman data, PC2 dapat menjelaskan 16,1% keragaman data, sedangkan PC3 dapat menjelaskan 10,7% keragaman data. Sehingga nilai untuk komponen utama dapat dihitung dengan melihat nilai koefisiennya untuk masing-masing variabel sebagai berikut. Dapat dilihat di sini mencari nilai W1, W2, dan W3-nya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menghitung skor komponen utama dari vektor ciri. Langkah selanjutnya dalam analisis regresi komponen utama yaitu menghitung skor komponen utama. Untuk mencari skor komponen utama, kita dapat menggunakan bantuan Minitab juga. Selanjutnya yaitu regresi peubah respon Y dengan komponen utama terpilih W. Selanjutnya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil diperoleh persamaan regresi komponen utama sebagai berikut. Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa VIF bernilai 1 menunjukkan tidak ada korelasi antar variabel komponen utama, sehingga diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 19258 kurang 2263A W1 ditambah 16460 W2 dikurang 2453 W3. Langkah selanjutnya yaitu transformasi balik peubah baku Z menjadi X. Substitusikan persamaan W1, W2, W3 dalam persamaan regresi di atas sehingga jadilah persamaan tersebut. Maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 19258 ditambah 478,965 Z1 dikurang 7413,38 Z2 dikurang 813,01 Z3 dikurang 7628,253 Z4 ditambah 3721,6 Z5 tambah 1329,4 Z6 tambah 157,4 Z7 dan ditambah 10934,2 Z8 dikurang 5662,9 Z9 ditambah 937,5 Z10. Karena persamaan regresi tersebut masih dalam bentuk data yang dibakukan, maka persamaan harus diubah kembali menjadi persamaan dengan variabel asal sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini caranya, sehingga didapat model akhir persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di sini model akhirnya. Dari model tersebut dapat dilihat bahwa variabel Y dapat diterangkan oleh regresi skor komponen utama terpilih sebesar 90,36% dan sisanya diterangkan oleh variabel lain di luar model. Berdasarkan pemilihan model dari persamaan W1, W2, dan W3 dengan keragaman data 87,9%, maka faktor dominan yang mempengaruhi impor beras di Sulawesi Utara yaitu produksi beras di Sulawesi Utara, stok beras di Sulawesi Utara, dan luas panen padi di Sulawesi Utara. Nah, adapun uji keberartian model regresi komponen utama. Keberartian model regresi komponen utama dapat diuji dengan hipotesis uji sebagai berikut. H0 di mana semua variabel tidak mempengaruhi impor beras di Sulawesi Utara, sedangkan H1-nya yaitu minimal ada satu variabel yang mempengaruhi impor beras di Sulawesi Utara. Dan didapat hasil dari perhitungan ANOVA-nya sebagai berikut, yang mana dapat dilihat pada tabel. F tabelnya 5,134 dan F hitungnya besar dari F tabel yaitu 18,73 besar dari 5,14. Maka tol H0 atau berarti minimal ada satu variabel yang mempengaruhi impor beras di Sulawesi Utara. Analisis selanjutnya yaitu analisis signifikansi koefisien regresi utama. Uji signifikansi koefisien terhadap masing-masing variabel baku dilakukan untuk melihat terdapat pengaruh atau tidak dari masing-masing variabel baku. Tentukan nilai S kuadrat terlebih dahulu menggunakan rumus S kuadrat dibagi sigma Y dikurang Y bar dikuadratkan. Maka dapatkan hasil 0,016. Selanjutnya akan diperoleh ragam koefisien regresi utama dengan rumus berikut. 0,016 selanjutnya akan diperoleh ragam koefisien regresi utama dengan rumus berikut. 0,016 selanjutnya akan diperoleh ragam koefisien regresi utama dengan rumus berikut. 0,016 selanjutnya akan diperoleh ragam koefisien regresi utama dengan rumus berikut. 0,016 selanjutnya akan diperoleh ragam koefisien regresi utama dengan rumus berikut. 0,016 selanjutnya akan diperoleh ragam koefisien regresi utama dengan rumus berikut. 0,016 selanjutnya akan diperoleh ragam koefisien regresi utama dengan rumus berikut. 0,016 selanjutnya akan diperoleh ragam koefisien regresi utama dengan rumus berikut. 0,016 selanjutnya akan diperoleh ragam koefisien regresi utama dengan rumus berikut. 0,016 selanjutnya akan diperoleh ragam koefisien regresi utama dengan rumus berikut. 0,016 selanjutnya akan diperoleh ragam koefisien regresi utama
Dan setelah dicari, analisis signifikansi koefisien regresi utama komponen utama dapat dilihat pada tabel 4. Nilai T tabel sebenarnya 2,62 dengan derajat bebas 9 karena karena mutlak T hitung seluruh koefisien besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan koefisien masing-masing variabel signifikan sehingga disimpulkan semua variabel mempengaruhi impor besar di sulut. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, analisis regresi komponen utama dapat mengatasi masalah multikolinearitas pada data impor beras di Sulawesi Utara. Berarti salah satu cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas yaitu dengan menganalisis regresi komponen utama. Ini terlihat di mana nilai VIF pada regresi komponen utama bernilai 1 untuk semua variabel komponen utama. Dan yang kedua yaitu model penduga yang diperoleh yaitu dapat dilihat pada kesimpulan di sini. Nilai koefisien determinasinya 90,36% dan nilai R ADJ-nya 85,53%. Adapun kesimpulan ketiga yaitu semua variabel yaitu produksi beras Sulawesi Utara X1, X2, X3, X4, dan X5, dan X6, X7, X8, X9, dan X10 mempengaruhi impor beras di Sulawesi Utara. Berarti semua variabel itu mempengaruhi impor beras di Sulawesi Utara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang cara penanganan multikolinearitas. Dengan salah satunya yaitu menggunakan analisis regresi komponen utama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.